Bagaimana cara kerja memori seseorang yang mengidap kondisi patologis atau kelainan? Cara kerja memori yang mengidap patologis pastinya jauh lebih rendah dibandingkan yang sehat. Contoh kelainannya itu penyakit meningioma, yaitu salah satu patologi yang umum dijumpai di sistem saraf pusat. Faktor yang mempengaruhi fungsi kognitif pada pasien meningioma adalah lokasi dan volume tumor. Pasien meningioma WHO grade 1 pada orang dewasa memiliki kapasitas memori kerja yang jauh lebih rendah dibandingkan yang sehat. Semua pasien menunjukkan secara signifikan buruk pada sebagian besar neurokognitif. Pasien memperlihatkan gangguan penalaran, pemecahan masalah, dan gangguan fungsi sosial. Pasien mengalami kesulitan untuk menangani informasi langsung terkait dengan disfungsi lobus frontal atau memori kerja dan ketidakmampuan untuk mengingat materi yang diberikan melalui pendengaran atau memori verbal. Pasien juga tidak bisa membentuk kata kerja, agresif, lesu, apatis, dan psikomotor melambat. Di sini kami akan membahas tentang memori. Apa sih itu memori? Memori menurut Chaplin pada tahun 2002 yaitu fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu, keseluruhan pengalaman masa lalu yang diingat kembali, dan pengalaman khas yang paling diingat. Nah, dari ketiga pengertian tersebut, maka memori disimpulkan sebagai fungsi pengalaman atau informasi dan spesifikasi. Selanjutnya adalah sensori memori. Apa sih itu sensori memori? Sensori memori adalah suatu proses penyimpanan ingatan melalui jalur syaraf-syaraf sensori yang berlangsung dalam waktu yang pendek. Informasi yang diperoleh melalui panca indera seperti penglihatan, perabaan, penciuman, pendengaran, dan pengecapan itu hanya mampu bertahan selama 1 atau 2 detik saja. Selanjutnya adalah short-term memory. Short-term memory atau ingatan jangka pendek adalah suatu sistem dalam otak di mana terdapat suatu batas yang jelas antara Anda dapat menerimanya dengan tidak. Hal ini terlihat jelas dalam praktik metodologi yang ditunjukkan oleh Brown dan disebut sebagai teknik Brown atau Peterson. Short-term memory adalah suatu proses penyimpanan ingatan sementara. Ingatan jangka pendek juga disebut sebagai working memory karena informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi masih diperlukan. Jika informasi tidak diulang kembali dalam kurun waktu 30 detik, maka informasi pada ingatan jangka pendek akan menghilang. Perbedaan sensori memori dan short-term memory. Yang pertama, sensori memori memiliki pemikiran otak yang menerima informasi diproses tidak terlalu lama dan baik, serta sifatnya hanya sementara karena adanya stimulus fisik yang baru saja berlangsung. Sedangkan short-term memory menerima informasi yang sudah kita pahami atau kita ingat-ingat dalam jangka waktu yang cukup lama dan tetap melupakan hal tersebut. Yang kedua, sensori memori hanya bertahan maksimal 2 detik, sedangkan memori pada short-term memory memiliki suatu batasan yang jelas antara dapat mengingatnya atau tidak. Yang ketiga, sensori memori memiliki informasi yang bersifat kasar karena belum ditemukan tujuan serta inti dari informasinya. Sedangkan short-term memory menerima memori dengan sengaja mengingat atau menghafal sesuatu secara terus-menerus sehingga sudah pasti tujuannya serta inti dari informasinya. Yang keempat, sensori memori informasinya pasif sedangkan short-term memory informasinya aktif. Selanjutnya ada long-term memory. Long-term memory atau ingatan jangka panjang adalah suatu proses yang terjadi pada sistem otak di mana otak menerima informasi dan disimpan secara permanen dan ingatan jangka panjang. Informasi-informasi dalam sistem memori jangka panjang tersimpan secara terorganisir dalam berbagai cara. Long-term memory atau memori jangka panjang adalah bagian dari sistem memori di mana seseorang menyimpan informasi memori yang dapat berlangsung paling sedikit beberapa hari atau selama puluhan tahun atau ingatan yang tetap bertahan karena dibentuk dengan pelaksanaan yang berulang-ulang untuk waktu yang lama dan barangkali melibatkan jejak ingatan. Selanjutnya, working memory.
Kapasitas working memory adalah sistem berkapasitas terbatas yang menyimpan dan memanipulasi informasi yang bersifat sementara, serta memainkan peranan yang sangat penting dalam proses belajar seperti berpikir, bernalar, mengingat, dan memecahkan masalah dalam aktivitas berhitung, berbahasa, dan memahami bacaan, mengikuti instruksi, berkonsentrasi, dan menyelesaikan tugas-tugas akademis, serta sebuah konstruk kompleks dalam proses penyimpanan bersifat informasi verbal, spasial, dan visual.